Ayo Girin. Ya sudah. Ah, itu Bu, yang C bukan Bu? Kenapa yang C? Eh, eh, gara-gara kan pertanyaannya Dia tetrat dan beta sama terjadinya meiosis pada meiosis meiosis 2 2. Jadi kalau misalnya meiosis 2 tuh bukannya seharusnya terbentuk itu ya apa yang 4 haploid. ya yang Ya, haploid. betul. Dan pembentukan tetratnya setelah itu kan? Iya Atau Bu. sebelumnya? Eh, Pembentukan tetratnya itu sebelumnya harus sesudah ya sudah ya. Sebelum apa sesudah? Sesudah. Sesudah. Jadi jawabannya yang Charlie atau yang A? Ya udah, Girin cari dulu ya. Ibu mau cepet dulu. Biar Girin cari dulu. Biar cepat. Proses terjadi pada tahapan nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Udah ya tadi ya? Udah kan ya jawabannya ya? Kok ada lagi sih? Oh, dia ada di sini. Oh, alah. Oke, oke, oke. Lanjut. Nomor 7. Sambil Dirin jawab yang itu. Coba biar cepat. Ini belum persilangan. Setelah mitosis terdapat tahap sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma. Yang membedakan sel hewan sama sel tumbuhan. Yang mana ayo? Yang A. Benar apa salah? Gak ada hubungannya ya. Dinding sel ya. Dengan pembelahan sel ya. Ya nggak sih? Ih, diam aja nih nanti lewat lagi nih. Halo? Ini ibu yang hilang ya? Gimana Bu? Kan ditanya sitokinesis itu pembelahan sitoplasma, yang membedakan sel hewan sama sel tumbuhan apa di dalam sitokinesis. Sitokinesis kan pembelahan sito kan bagian dalam, berarti berhubungan sama membran sama dinding. Nah ditanya perbedaan yang dimaksud apa, dia bilang dinding, yang satu punya dinding yang satu enggak. Ini perbedaan terhadap sel tumbuhan sama sel hewan, tapi tidak berhubungan sama pembelahan sel. Klorofil juga sama, Pocola juga sama. Ini semuanya perbedaan antara sel hewan sama sel tumbuhan secara umum. Yang ditanya perbedaan sel tumbuhan dan hewan yang konteksnya terhadap sitokinesis. Berarti jawabannya udah pasti yang data benar nggak nih? Bener Bu. Apa yang A? Yang D Bu. Yang D Bu. Yang D. Oh, ada cincin kontraktil ya, benar-benar. Yang D, Bu. Sel baru. Ya, betul. Iya Bu. Good. Kontraktil. Tahu tuh Bi. Sepik banget. Sigirin, apa jawabannya Sigirin nomor itu? Yang Udah bisa jawab belum? udah Bu. Jadi kan Apa? eh, meiosis 2 itu kan terjadi habisnya satu tuh udah ada pembentukan tetra itu kan pembentukan apa 4 kromatid kan itu sebelum Ya, meiosis. sebelum meiosis. Terus pas Berarti, udah duanya mm-mm. terbentuk itu yang tadi 4 mikrospora haploid. Berarti jawabannya yang mana? Yang ini? Yang ini? Atau Eh, D? Kalau ini kan ya, udah pasti salah. hmm, menurut saya sih yang C, Yang apa? C. yang cari ya. Charlie. Oke. Haploid. Ini kaitannya sama hasil meiosis 2 dan pembentukan si tetratnya gitu. Pembentukan tetratnya berarti setelah apa sebelum? Sebelum meiosis 2. Sebelum meiosis 2. Untuk dapat haploid. Tetrat itu kan masih di diploid. Ya apa enggak? Iya Bu. Ya. Nomor berikutnya nih keluar juga Mendel. Hukum Mendel tanaman ercis. Alasannya apa guys? Itu karena ada ya. Oke. Dia penyerbukannya Buster apa tetangga? Buster sama tetangga sama nggak sih? Beda. Bedanya di mana? Itu
Lama menghasilkan keturunan salah, harusnya cepat ya. Iya, terus keturunannya juga banyak. Menghasilkan keturunan iya, harusnya banyak. Betul. Nah, penyebrukan tetangga sama bastarnya gimana? Salahnya di mana? Harusnya apa? Penyerbukan bastar itu terjadi pada tumbuhan yang bukan kacang. Ya nggak sih? Oh, yang beda itunya. Iya. Jadi kalau kacang tuh bukan bastar istilahnya. Ya penyerbukan saja. Kalau bastar tuh kayak dibantu sama apa? Angin, terus dibantu mungkin sama makhluk hidup lain kayak gitu. Ya. Oke. Dan Mendel ini dijadikan buat penelitian dia di hukum Mendel 1 sama hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu ngomongin apa? Persilangan monohibrid. Mendel 1 nih SMP. Hukum Mendel 2 ngomongin apa? Dihibrid. Tuh. Oke, itu keluar ya. Nomor 9. Apa ini G0? Fase istirahat. Iya. Tapi dia waktunya sebentar. Habis itu dia langsung masuk ke G1. G1 yang mana nih? Ini G1 ya? Ini apa? S ya? Ini juga S1, G1. Kalau ini apa? Kalau identik berarti apa? Mitotik. Iya apa enggak? Iya, Bu. Oke, lanjut. Nomor 10, ini juga keluar. Persilangan dilakukan memperlihatkan dua sifat berbeda. Gametnya ada 4 atau 2N. Fenotipnya 2 macam dan 16. Dimaksud adalah apa kalau 16 tadi variannya? Dihibrid, Bu. Dihibrid. Tadi dihibrid gimana? Ini ciri-ciri dihibrid. Dia persilangan yang terjadi dua sifat karakter yang berbeda. Ini harus dengan yang heterozigot. Iya apa enggak? Misal tadi A besar, A kecil, B besar, B kecil. Disilangkan sesamanya. Iya apa enggak tadi kayak gitu? Ya kan? Ini heterozigot kan? Heterozigotnya ada berapa nih? 2 apa enggak? Nah, ada rumus 2 pangkat N. N itu adalah gamet yang heterozigot. Karena ini ada 2, berarti 2 pangkat berapa? 2. Yang ini 2 pangkat 2 juga. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Makanya ini disebut monohibrid. Kalau monohibrid, dia satu aja kan. Berarti kan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dapatnya 2 doang. Ya sudah. Kalau di sini A besar A kecil juga, 2 pangkat 1 juga, hasilnya berapa? 4. 2 kali 2, 4. Bentuknya kayak gini nih. A kecil, A besar, A kecil. Gampang nih kalau 4 nih. Ya kan? Yang ini A besar, di sini A besar, A kecil, A besar, A kecil, A kecil, A kecil. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 1 untuk genotipnya. Kalau fenotipnya bisa 3 banding
1. Ini untuk fenotip. Udah paham belum? Oh, udah. Kalau di Mendel di hibrid yang 16 ini perbandingannya berapa? 9, 3, Ya, 3, 1. 1. Ya apa enggak? Iya. Yang ini sifat genotipnya A kecil, B besar. Yang ini A kecil, B kecil. Yang ini A kecil, B besar. Yang ini A kecil, B kecil. Gitu, 93-nya. Nih. Bu hapus nih. Ini kan dihibrid. Ini heterozigot. Berarti gimana tadi perbandingannya 9331? Ayo woi. Dominan resesif dominan resesif. Nih gini. B-nya kecil. Yang ini apa? A A kecil. kecil B besar. Yang ini A kecil, B kecil. Begini. Ngerti ya Lata, Zaza, Rene, Girin? Udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau monohibrid sama dihibrid itu disebutnya hukum Mendel. Tapi kalau C, D sama E ini disebut apa guys? Bukan hukum Mendel, justru dia penyimpangan hukum Mendel. Dia menyimpang. Kalau hukum Mendel tuh monohibrid, dihibrid. Tadi test cross, back cross. Test cross, back cross tadi ada ya. Sama intermediate. Nah, itu masuknya hukum Mendel. Tapi kalau ini tuh penyimpangan. Sama nanti ditambah lagi ada di bawahnya. Ya, oke, ngerti? Oke, kalau yang ini berarti gimana dong? Have a 3 banding normal wing 16. size and yellow body. Ini antara apa sih sifatnya? Tolong di Indonesiain. Ini jadi ini ada yang Sayap apa? ada sayap yang normal sama sayap yang kecil. Terus ada tubuh yang Enggak, itu sama yang dominan sayap normal apa? yang dominan itu sayap normal, yang resesif sayap kecil. Tapi dia dua itu loh, dihibrid loh. Sayap normal sama apa? Sayap normal Warna, sama ada warna nggak? Body color iya tuh. insect. Maksudnya apa tuh? Itu yang tubuh hitam dominan, yang Nah, tubuh maksudnya gitu. kuning Sayap resesif. normal, tubuh apa? Tubuh hitam. Ini yang dominan. Iya. Berarti dianggapnya sayap normal. Berarti N besar, H besar. Lanjut. Kemudian ada apa lagi? Sayap kecil ya? Sayap kecil, Bu. Sama tubuhnya warna apa? Kuning. Tubuh kuning. Ini yang resesif kan? Berarti N kecil, H kecil. Iya apa enggak? Gitu ya. Nah, Iya, Bu, mereka betul. nanti jadi N besar, N kecil, H besar, H kecil. Ini apa? Normal, hitam. Iya apa enggak? Iya. Nah, nanti perbandingannya sama tuh kayak hukum Mendel. 9, 3, 3, 1. Yang 9 itu sayap normal hitam. N besar, H besar. Yang 3 apa? Sayap normal tapi warna kuning. 3-nya lagi sayap kecil tapi hitam. Yang satunya apa? Sayap kecil kuning. Sayap kecil sama kuning. Tuh. Ini saya kayak Kak sih. Udah ngerti belum, Boy? Teman-teman? Ngerti, Bu.
Ini H besar, ini H kecil, ini H besar, ini H kecil. Nah, ditanya, what fraction of spring are expected to have normal yellow? Berarti yang ditanya yang mana, guys? Yang 9, 3, 3 atau 1? Yang 3, yang N besar, Kak. Yang N besar hama kecil ya? Berarti yang ini ya? Berarti jumlahnya ada berapa? 3/16. 3/16. Begitu. Kalau ada kayak gini, disilangkan sesamanya. Tadi 2/2 dikali 2/2. Jadi semuanya ada 16. Like this. Always di hybrid kayak gini. Untuk hukum Mendel berapa tadi? 2. Depan belum? Depan belum teman-teman? Paham, Bu. Oke, nah yang ini udah dibahas tadi ya, nilai pindah silang ya. Ingat tadi gimana? Yang disebut rekombinan, rumusnya rekombinan, populasi rekombinan ditambah sifat paretal ditambah sama sifat rekombinan. Rekombinan itu caranya biar tahu dia yang punya jumlahnya sedikit. Itu cirinya. Yang kedua, dia sifatnya tidak sama dengan tidak sama dengan induk. Kan yang induknya, yang parentalnya sifatnya apa? Besar manis sama kecil asam. Iya, besar manis sama parental yang satunya lagi kecil asam. Nah, berarti besar asam kecil manis ini nggak sama induk. Makanya disebut rekombinan. Makanya rumusnya 150/100 tambah 150 tambah 100 tambah 7,5 tambah 500. Berapa guys? 250/1000 ya? Per berapa ini? 1.500. Per 1.500. Jadi berapa? 16,66%. Gini ya? Yang ini bukan? Iya. Nah, ini keluar ya guys. Diingat ya. Oke, paham? 12C dan teman-teman semua? Paham, Bu. Oke, nah yang ini juga keluar. Galur murni apa sih? Galur murni itu galur yang sifatnya murni. Ya pastilah. Ini disebutnya galur nenek moyangnya dia awal-awal apa tuh galur murni. Tapi kalau udah hasil silangan-silangan itu nggak boleh disebut galur murni. Jadi sifat nenek moyang itu galur murni. Sifat nenek moyang. Ini sifat apa sih? Kok tertutup sih? Nomor berapa tadi tuh? Soalnya ketutup. Apa sih? Oh, yang JJJJ tadi ya? Iya, Bu. Yang hamster, Bu. Oke, ini monohibrid apa dihibrid? Ayo. Ini hukum Mendel berapa? Monohibrid, Bu. Hukum Mendel 1. Karena 1 berarti monohibrid. Oke, ini yang test cross sama back cross. Tadi gimana? Dia monohibrid, tapi pertanyaannya bukan itu. Persilangannya. Nih, misal ada hitam, disilangkan sama putih. Ini P1. F1-nya apa tadi? Renek. H besar, H kecil jadi apa? 100% hitam. Ya apa enggak? Nah, di sini F1-nya menghasilkan bukan galur murni. Kenapa? Karena dia H besar, H kecil. Gitu apa enggak? Iya, Bu. Nah, habis itu F1-nya menyilangkan hasil F1 dengan induk resesif nih di sini. Berarti P yang kedua, H besar H kecil dari F1 disilangkan sama yang sifat resesif.
H kecil. Maka F2-nya gimana, Rene? H besar, H kecil. Gini kan? Karena H kecilnya cuma sendiri. Berarti H besar, H kecil. Rasio fenotipnya berapa, Rene? 1:1. Genotipnya juga 1:1. Nah, kalau ada rasio yang kayak gini, baik fenotip sama genotip, terus hasil F1 disilangkan sama induk yang resesif. Maka dia disebut apa? Tes cross. Persilangannya monohibrid, tapi di sini ada kata pengkuncinya F1 disilangkan lagi dengan induk resesif. Terus apa itu backcross? Kalau backcross kebalikan dari test cross. Kalau test cross itu dari sini disilangkan H kecil, tapi kalau backcross H besar H kecilnya disilangkan sama induk yang dominan. Kalau yang dominan berarti F2-nya apa? 100% hitam semua, iya apa enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Enggak ada putihnya, 100% hitam semua. Maka namanya backcross. Kalau dari sifat yang kayak gini, ngerti? Oke, dia nggak mungkin dihibrid karena dia cuma satu karakter sifat yang disilangin. Makanya dia monohibrid tapi test cross. Kayak gitu. Resiprok apa resiprok? Resiprok itu misal nih, warna hitamnya tadi ibu ambil yang jantan. Warna putihnya ibu ambil yang betina. Nah, nanti di keturunan yang kedua, ibu mau tuker. Yang hitamnya ibu ambil yang betina, yang putihnya ibu ambil yang jantan. Itu maksudnya resiprok. Penukaran jenis kelamin yang gak berefek pada genotipnya. Udah paham belum sampai sini? Woi. Paham, Bu. Gitu dong, ngomong dong, diem baik. Penukaran jenis kelamin. Jadi ditukar jenis kelaminnya dengan cari genotip induk yang sama gitu. Itu namanya resiprok. Ini keluar nih A, B, C, D, E-nya. Nanti tinggal dirubah yang tadi Ibu bilang. Ya, ada pertanyaan nggak? Bu, kalau resiprok jadi gimana, Bu, detailnya, Bu? Resiprok itu jika ada sifat yang awalnya jantannya warna hitam, betinanya warna putih. Ketika pengen persilangan resiprok, sifatnya sama tapi dicari dengan jenis kelamin yang berbeda. Jadi ibu minta hitamnya itu bukan yang jantan, tapi cari yang betina. Terus yang putihnya tadi betina, cari yang jantan. Jadi persilangan pertukaran jenis kelamin tanpa ngerubah sifat karakter yang pengen disilanginnya. Gitu. Ibu, berarti kalau ditukar itu masih tetap P1 ya, bukan masuk P2? Apanya? Buat kan yang awalnya kan dia jantan dan betina, terus dibalik jadi betina dan jantan. Itu dia masuknya ke P1 atau P2? P1 dong, P1 dulu kalau resiprok di awal. Oke. Nanti makanya untuk yang kayak gini resiprok itu tidak mempengaruhi genotipnya. Walaupun dia rubah jenis kelaminnya. Jadi dia cari nenek moyang yang sifatnya hitam tapi yang betina gitu. Dia pengen coba, ternyata nggak ngepek. Jadi pertukaran jenis kelamin tidak mempengaruhi gitu ya. Mengerti? Berarti, Bu. Nah, sebenarnya sama kayak mau yang persilangan yang lain, cuman dia di P1-nya pengen cari tukerannya berefek nggak ya? Ternyata nggak berefek. Jadi ya
bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi sifat genetis yang akan diturunin gitu. Makanya namanya resiprok. Jod. Yang ini. Ini apa nih jawabannya? Ini namanya baru hibrid. Ini kan P1. M besar. Warna merah kan? Disilangkan sama yang kecil-kecil. Maka F1-nya jadi apa? M besar, M kecil. Karena merah lebih dominan berarti F1-nya 100% merah. Nah, dia bilang F1-nya akan disilangkan sesamanya. Jadilah P2. M besar, M kecil, disilangkan M besar, M kecil. Nah, gampang nih. Gametnya diituin dulu. Berarti ini warna apa, guys? Rasio genotipnya yang kayak tadi loh. Gimana? M besar sama M besar M kecil sama M kecil. Berarti 1, 2, 1. Ini buat genotip. Kalau fenotipnya baru berapa? 3:1. Mengerti? Itu namanya monohibrid. Udah paham? Nah, lanjut ada istilah yang disebut intermediate. Kalau intermediate sama nih sama ini. Ini tetap kayak gini, tapi bukan 100% merah F1-nya. Apa? M besar M kecilnya. 100% merah muda alias pink. Nah, F1-nya sama disilangkan sesama. P2-nya M besar M kecil disilangkan M besar M kecil. Maka F2-nya jadi sama kan ya? M besar M kecil banding M banding M kecil. Nah, yang ini ada 2, yang ini 1, yang ini 1. Nah, untuk intermediate, genotip sama fenotipnya sama. Genotip sama dengan fenotip. Kenapa? Karena kalau intermediate, sifatnya sama dominan. Sifatnya sama-sama dominan. Kenapa? Karena warna merahnya 1 bakal muncul di keturunan kedua, ini putih, yang ini merah muda. Tetap merah tapi muncul sifat baru. Maka namanya intermediate. Bahasanya kodominan. Setengah-setengah. Udah paham belum? Jadi kalau yang intermediate, fenotip dan genotipnya 1:2:1. Baik fenotip maupun apa? Notif. Udah paham belum di sini? Contohnya apa, Bu? Ya ini sama kayak bunga mawar ini. Cuma tinggal diganti aja mawarnya jadi merah muda gitu, Rene. Bukan merah. Kalau dia merah, genotipnya 1:2:1, fenotipnya 3:1. Nah, itu monohibrid. Tapi kalau monohibrid yang bersifat intermediate atau kodominan, dia justru nggak warna merah yang mendominasi. Jadi sama kuat loh, merah muda sama merahnya. Gitu. Warna merahnya akan muncul di keturunan yang kedua. Setelah F1-nya disilangkan sesamanya. Nih. Udah paham belum, Rene? Ya, aman, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Terus, kalau polimeri, kriptomeri tadi apa, guys? Penyimpangan hukum Mendel. Oke. Jadi penyimpangan hukum Mendel ada apa aja, Rene? Tulis di sini. Penyimpangan hukum Mendel. Zaza, ada apa aja Zaza? Areta, Aurelia. Diem baik. Kalau hukum Mendelnya, hukum Mendel 1 tadi monohibrid.
Kalau 2 tadi apa? Dihibrid. Kalau yang 1 monohibrid bisa apa tadi? Test cross, B cross. 1 sama 2 bisa berlaku B cross sama T cross ya. Sama apa tadi? Resipok. Dan monohibrid ada yang bersifat tadi apa? Kodominan atau intermediate. Kalau yang penyimpangan apa? Nih, yang penyimpangan. Ayo tadi. Abi. Miafika, diam aja. Girin. Tadi. Sholat dulu Bu, bentar Bu, sholat. Ya, kirain udah sholat. Ibu mau udah sholat. Cryptomeri. Sama apa lagi tadi? Polimeri. Polimeri, nah gitu dong, bersuara. Apalagi tadi di atas? Atavisme. Atavisme. Terus apa lagi? Ibu cuma kayak gini doang ya. Ibu nggak mintain satu-satu. Nanti aja di semester 2. Ini sifatnya doang aja. Atavisme. Terus apa lagi? Komplementer Bu. Komplementer. Betul Angga. Apalagi? Ada yang belum? Epistasis, hipotasis. Epistasis, hipostasis. Nah, ini semuanya penyimpangan. Kenapa? Karena rasionya yang tetap 9331. Kan kalau 331 punyanya hukum Mendel 1 kan? Nah, kalau hipostasis nanti rasionya 12 banding 3 banding 1. 12-nya dari mana? Sebenarnya 12-nya dari sini. Atau 12 banding 4. Itu nanti yang mana? Atau yang 12 banding 3 banding 4. Ada kayak gitu ya. Nah, ini adanya di sini semua nih. Jadi sebenarnya penyimpang gara-gara dia dasarnya ini, tapi nanti faktanya di penyilangan-penyilangan ini dia nggak 9331, tapi yang lainnya. Tapi yang udah Ibu keluarin nih yang ini aja nih. Yang sama tadi sama nomor berapa tuh? Yang ininya ya udah, ini aja diingat. Oke, mengerti guys? Tapi untuk kalau ulangan besok berarti nggak ditanyain secara detail penyimpangannya apa aja Cuma kan Ibu? ditanya penyimpangan hukum Mendel ada apa aja. Tapi kalau epis sama hipos kan tadi ada tuh di nomor berapa? Oke. Gitu. Nah, yang ini nih. Tadi ya, 0 ya. Sepakat ya, udah dibahas ya. Karena mitokondria ayah tidak akan pernah diturunkan ke anak-anaknya. Iya apa enggak? Aurel, diam aja Aurel. Tidak akan pernah diturunkan. Iya, Bu. Diturunkan ke anak-anaknya. Waktu itu kita udah bahas kan? Kalau mitokondria ibu always mirip dengan anak-anaknya. Mitokondria ibu itu mirip habis. Mirip habis di semua anak-anaknya. Oke, jadi jawabannya A. Oke. Nah, yang ini gampang. Kalau A 0 sama BB, ya udah kamu tulis gini aja. Besok ini Ibu keluarin dalam bentuk ini ada sama peta silsilah. Yang ini AB, yang ini BO, yang ini AB, yang ini BO. Berarti jawaban yang mana guys? AB dan B. Ya apa enggak? Oke. Kalau dia AA sama BB, dihasilin anak apa aja? 100% semuanya AB. Ngerti ya? Ini keluar. Sampai ada yang peta silsilahnya.
Ya, golongan darah wajib keluar. Oke, yang ini udah dibahas. Oh. Iya, Mister. Ya. Nanti. Zoom gue lagi dipakai. Ntar gue abis ini gue lagi ngajak kelas 12. Ntar gue kirimin. Yap. Yang ini tadi apa jawabannya? Patau ya? Karena 13 ya. Ini keluar ya guys. Kalau Edward nomor berapa? 18. 18. Kalau sindrom Down? 21. 21. Ini 1A sampai C. Ini disebutnya trisomi pada kromosom apa? Autosom. Pada autosom. Diturunin nggak? Enggak ya. Nah, kalau yang ini kromosom apa guys? Gonosom. Kromosom gonosom. Nah, nanti dia nggak bakal ada nih penambahan ini yang D sama E. Justru dia nambahnya di sini nih. Kalau dia Klinefelter berarti X, X, Y. Kalau dia triple X, 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 X. Di sininya. Mengerti? Jadi kalau yang D sama E, kamu lihat bagian yang paling nomor 23. Ini nomor 23-nya dilihat. Kalau ini, lihat dari nomor 1 sampai 22. Autosom. Yang ini gonosom. Udah paham? Lanjut ya. Oke, sama nih hemofilia. Hemofilia tadi sama apa lagi hemofilia? Dan buta warna. Dia gennya gen resesif, makanya jumlahnya sedikit. Gen resesif. Tapi dia terpaut di kromosom apa guys? X. Kromosom X. Makanya laki-laki normal H besar. Laki-laki penderita X H kecil. Kalau buta warna ada yang pakai C, ada yang pakai B. B kecil. Gini ya, penderita. Nah, kalau perempuan gimana guys? Kalau normal ya tulis aja H besar. H besar, boleh nggak ditulis? Terus ada lagi H besar, H kecil. Ini juga normal. Tapi disebutnya normal pembawa. Atau apa? Carrier. Terus kalau yang berpenyakit H kecil. Nah, di sini bilangnya penderita hemofili dengan wanita normal. Berarti gimana? Ini kecil, di sininya besar. Berarti ceweknya untuk perempuannya untuk kaos ini 100% apa? Carrier. Normal pembawa. Betul, normal pembawa. Kalau laki-lakinya? Normal. 100% normal. Berarti ini ya. Udah paham? Oke. Terus sifat hemofili sama buta warna ini dia sifat keturunannya cross. Kenapa cross? Ini keluarga, guys. Sifat hemofili ibu akan diturunkan ke anak laki-laki. Kalau sifatnya bapak akan diturunkan ke siapa? Anak perempuan. Sifat bapak, sifat hemofilia bapak atau buta warna bapak akan diturunkan ke anak perempuan. Itu udah pasti. Makanya disifatnya cross. Begitu guys.
Mengerti? Dong sampai sini? Coba Ibu tanyain dulu. Kalau ada cowok normal menikah sama cewek normal pembawa, berarti gimana? Berapa persen kemungkinan anak-anaknya buta warna? Berapa persen? 25% untuk hemofilia atau buta warna untuk anak-anaknya. Tapi kalau ditanya berapa persentasi perempuan yang buta warna? Berapa persentasi perempuan yang buta warna? 0. 0%. Kalau laki-laki yang buta warna? 50. 50%. Gitu ya? Mengerti? Mengerti nggak? Oke. Ini keluar nih. Jangan sampai enggak. Nanti ada buta warnanya juga. Soalnya sama sifatnya. Ingat tuh ya. Nah, kalau yang ini untuk lebah tadi jawabannya yang mana? Yang haploid diploid nggak sih? Karena nih ngomonginnya haploid diploid ya nggak? Iya, Bu. Kalau XY itu hampir seluruh hewan ya. Mamalia, ikan tuh XY. Maksudnya XY di sini. Jadi sperma itu penentunya adalah sperma yang kayak waktu itu. Kalau itu X. Nah, kalau sperma X ketemu telur maka jadi perempuan. Sperma Y jadi laki-laki gitu. Nah, ini berlaku pada yang B juga. B itu kalau nggak salah belalang. Jadi sperma itu ada yang X, ada yang 0. Telurnya itu X. Kalau sperma X ketemu telur, maka jadi apa? Betina. Kalau sperma O ketemu X, dia bakal jadi jantan. Kayak gitu. Nah, kalau yang Z sama ZW, itu kebalikannya. Kan biasanya kalau kita yang heterozigot, yang apa? Yang betina kan, yang jantan kan. Kalau dia enggak, yang ZZ-nya ini buat yang jantan. Yang betinanya yang ZW. Jadi penentu jenis kelaminnya justru dia yang betina. Gitu ya guys. Maka ini contohnya adalah unggas. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Yang ini udah tadi. Kalau yang ini dia resesif, terpaut di kromosom Y. Ya, ini mah nggak keluar. Nggak jadi keluar. Yang ini. Terus lanjut. Lari yang ini tadi nih. Nih yang cabe-cabean. Cabe-cabean. Nih. Ini sama ini. Kita silangin ya guys. P1. H besar, H besar. K kecil, K kecil. Sifatnya apa? Rene? Besar merah ya? Iya, Bu. Besar merah. Disilangkan sama H kecil, K besar, K besar. Warnanya apa tuh? Hijau. Tetap besar ya? Iya, itu kalau gitu bukannya harusnya kecil ya, Bu? Ini salah kali ya? Harusnya kecil ya? Ya typo nih, kenapa cabenya tetap besar ya? Ya sudah, enggak tetap besar kali ya. Besar, dulu. Besar kuning. Kalau ini kan besar merah ya. Nah, maka F1-nya gimana Rene? Kalau yang ini kan jadi H besar, H kecil, K besar, K kecil. Iya apa enggak? Betul. 100% apa? Besar,
merah. Dia disilangkan sesamanya tuh P2-nya. Hai. Berarti dia semuanya dapat 16 dong. Iya apa enggak? Berlaku hukum 9, 3, 3, 1. Nah, tapi benar kan 9331, tapi di sini ada bahasa apa nih? Epistasis. Merah. Ada bahasanya nih. Merah, epistasis terhadap apa, Rene? Merah, epistasis terhadap kuning. Berarti kalau ada yang kayak gini nih, ada H, K besar, apapun, ini nggak bisa kuning, tetap merah. Dia akan muncul warna kuning kalau H-nya kecil, K-nya besar, baru ini jadi warna apa? Kuning. Hijau ya Bu maksudnya Bu. Ya, hijau ya. Aduh, salah lagi. Berarti maksudnya bakal hijau kalau dia dominan sendiri ya Bu. Iya, nggak boleh ada haknya. Karena epis itu always dia menang. Gitu. Kalau misalnya dibalik, hijau epis terhadap merah, ya berarti hijaunya yang menang. Kayak gitu. Mengerti? Jadi di sini, kalau kayak gini, dia semuanya besar, merah. Gitu kan? Yang ininya baru besar, hijau. Yang ini karena H kecil, K kecil, nah berarti dia justru jadi kayak albino kalau kata bahasanya siapa tadi Musa. Dia disebutnya tidak berwarna. Karena tidak berwarna, makanya jadi disebutnya albino. Maka rasionya 9, 12, 3, 1. 12:3:1. Nah, di sini suruh cari jumlah besar berwarna merah. Berarti 12/16 kali 1.500. Udah paham belum sampai sini? Berapa tuh? Berapa banyak, guys? 12/16. Halo. Hilang ya? 1125 Bu. Oh, kirain hilang gak ada manusia. 1.125 cabai. Yang warna merah dan besar. Karena ini ada 12 itu ya. Yang ini besar tapi hijau. Udah mengerti? Udah paham belum? Kalau nggak percaya pakai aja tuh kotak-kotak. Kalau ibu sih nggak usah pakai kotak-kotak. Udah ngerti, udah gampang. Ya? Udah ngerti belum? Ngerti Bu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Sejauh mata memandang, itu aja. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang kelewat nggak nih? Ayo, jangan diem aja. Belahan sel udah, dihibrid, monohibrid udah. Tadi intermediate kodominan udah juga ya? Itu udah. Golongan darah udah. Itu udah, ini udah. Yang epistasis nanti masuk lagi nggak Bu? Maksudnya epistasis masuk lagi? Nggak, soal besok. Masuklah, ini kan dibahas nih. Ini Oh. gampang. Ini doang. Kriptomeri, polimeri nggak usah. Epistasis aja. Berarti kalau epistasis tuh cara bacanya tuh yang dominan sendiri tuh yang terhadap gitu ya Bu? Pokoknya yang penting siapa yang sebagai epis dia yang menang. Oh, di Jadi, kondisi ini berarti yang epis tuh yang cabai merah. besar merah ya? Iya, epis terhadap cabai besar hijau. Jadi hijau tadi yang dibilang
Kalau hijaunya bisa muncul kalau dia sendirian nih K-nya besar, yang ini harus resesif baru dia muncul warna hijau. Ntar kalau dibalik misalnya hijau epis terhadap merah ya sudah berarti hijaunya yang menang. Merahnya yang ketutup gitu. Mengerti? Ngerti, Bu. Berarti ini nomor 45 enggak? Maksudnya Ini kan itu sampai nomor 3, tapi juga ada nomor 45 nih. Di buku 45. Mana? itu nggak ada di scan-nya, tapi ada di buku. 45 yang mana sih? Itu ada di buku tuh, tapi nggak ada di scan-nya. Ada di buku 45. Yang gimana soalnya? Itu nomor 4 tentang jarak antara gen. Oh, yang golongan darah. Yang gambarnya itu ya. Ada apa namanya? Nih, yang ini nih. Nih. Ini mah cabe ya? Oh, yang lalat ya? Iya, Itu apa? Test cross, back cross. Pindah silang sama tes kayak yang tadi. Yang rekombinan. jarak antara gen maksudnya apa? Mana jarak antar gen? Aku apa baca soalnya aja nih. Oh, nggak usah. Nggak usah. Nanti aja. Nggak usah. Nggak usah. Kalau yang 4 bisa. Masuk tuh. Yang Ya 4. tuh yang 4 bisa sama kayak Ya. tadi. Tapi tadi cari ada peta silsilahnya ya. Ibu keluarin tuh satu peta silsilah golongan darah. Yang lainnya ya gampang lah, monohibrid, dihibrid. Ada golongan darah. Oh iya, golongan darah ada yang apa? Golongan darah ada yang resus. Tadi mana? Resus belum ada ya? Di sini ya? Belum. Waktu itu kan juga pernah belajar nih, golongan darah yang resus kayak gini doang. Golongan darah kan cuma 2 genotip. Resus. Kalau dia resusnya positif, dia ada 2 kemungkinan kan? R besar atau heterozigot kan? Yang ini homozigot dominan. Kalau resus negatif, ya udah kecil semuanya karena dia resesif. Kalau ada golongan darah A positif sama O positif, maka kemungkinan anak-anaknya akan apa? Semuanya 100% A positif. Ya apa? Ya apa enggak? Iya, Bu. Ya udah, gitu doang. Gampang. Yang berbahaya apa tuh? Lupa. Elitoblastis fetalis, enggak, Ibu enggak masukin. Oh, enggak. Nggak ada. Itu buat kelas 11. Aristoblastis fetalis. Karena itu kaitannya sama pembuluh darah. Kalau ini kan Ibu lebih ke genotip. Perkawinannya aja, persilangannya. Oke? Ada lagi? Udah, resus udah. Waalaikumsalam. Bentar. Resus udah. Tadi penyimpangan. Ini albinisme sama anemia sel sabit. Oh, thalassemia enggak. Thalassemia enggak. Tapi yang albino iya. Albino
Albino itu sifat apa, guys? Resesif. Berarti sama kayak rambut. Tadi. Di sini aja deh. Albino. Sifat albino. Ini A kecil nih. Orang yang albino. Jadi kalau ada orang normal, Pak Sutri dua-duanya normal, tapi anaknya albino. Berarti ibu bapaknya gimana, guys? A besar, A kecil. Kecil. Berarti dia ada 25% bisa nurunin albino. Dan albino dia tidak terpaut di kromosom gonosom. Tidak terpaut di kromosom gonosom. Jadi resikonya cewek dan cowok sama. Cewek dan cowok tidak dipengaruhi. Tapi kalau hemofilia dan buta warna itu dipengaruhi. Kenapa? Karena dia ada di kromosom apa? Gonosom. Khususnya kromosom seks yang X. Hemofilia sama buta warna. Dah? Selesai. Dah, itu aja. Ini gen letal nggak keluar? Enggak. Hmm. Ya di sini aja. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Alhamdulillah. Coret-coretannya perlu Ibu kirim nggak? Perlu, Bu. Bu, boleh satu kali lagi ngebuang epistatis tadi, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggak. Apa yang Tadi bertanyain? tadi Ibu salah nulis. Ibu nulisnya kan besar merah sama besar hijau. Kan harusnya kecil hijau. Jadi agak bingung aja, Bu. Kalau toh apa? Nggak ada kecilnya ya. Karena dia ngomongnya cuma si warnanya doang itu. Di apa? Di penyilangan itu. Ya nggak sih? Ya, Jadi fokusnya di warna merahnya itu aja. cuma Rene. hijau sama kuning. Iya, itu aja. Kok Nggak jadi usah. Ya. Berarti kalau misalkan dibalik pertanyaannya hijau epistasis terhadap besar hijau, terus ditanya yang merah berapa, berarti 3/16 ya? Ya 1231. Oke, Bu, oke. Tetap Makasih, Bu. 1231, tapi yang 12 itu kalau tadi merah epis terhadap hijau berarti yang 12 merah. Tapi kalau hijau epis terhadap merah berarti yang 12 yang hijau. Yang 3-nya yang merah gitu loh. Karena rasionya tetap 1231. Mau dimanapun kalau yang namanya epis tuh 1231. Oke, Bu. Siap, makasih, Bu. Ada lagi? Waduh lah, cuma 52 nih. Pada bisa apa kagak nih besok? Mudah-mudahan bisa ya. PJ biologi tolong di absen. Udah 5:30. Ibu undur diri. Semoga besok bisa. Ya. Bisa lah. Udah dikasih clue-cluenya latihan soal bla bla bla. Nggak jauh-jauh dari yang tadi kita bahas. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aleta, Zaza, Aurel, Ailsa, Faras dari tadi diam aja, mudah-mudahan nggak bertelur tuh. Faras Hayu, oh udah banyak yang keluar, ya uts lah. Ya ditutup Rene, tadi kamu yang buka. Ya, Bu. Aku mau upload lagi soalnya. Ya, Bu, oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika. Berdoa selesai. Bu, terakhir, Bu. Besok berapa soal, Bu? 45. Oke, Bu, siap. izin mau nanya, Bu. Jadi besok tuh materinya itu pembelahan sel sama hereditas aja. Betul. Oke. Hereditasnya yang tadi kita bahas. Ya, oke. Oke. So, Bu. Terus coret-coretan yang tadi harus di-share juga apa enggak?
Perlu Bu, perlu. Oke. Dah, sampai ketemu lagi ya guys. Assalamualaikum. Share di grup angkatan nanti ya. Oke. Ya Ya. Bu. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Makasih Bu. Makasih banyak, Bu. Oh.